Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazirah. Di sini saya akan membuat ringkasan materi makalah tentang makalah sejarah Islam Indonesia. Eh, yang pertama yaitu makalah kelompok 11 yang berjudul Kondisi Jazirah Arab. Nah, kondisi Jazirah Arab ditinjau dari segala segi aspek religi, geografis, ekonomis, dan sosial budaya serta pemerintahan. Yang pertama yaitu aspek religi. Nah, bangsa Arab termasuk bangsa yang banyak memeluk agama. Mayoritas penduduknya memeluk agama paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala, seperti kabilah mempunyai berhala sendiri. Nah, berhala-berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah, meskipun di tempat lain juga ada. Nah, berhala yang paling istimewa adalah Hubal yang dianggap sebagai dewa terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Lata, dewa tertua dan terletak di Taif. Uzza bertempat di Hijaz, kedudukannya di bawah Hubal, dan Manat yang bertempat di Yasrib. Nah, berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk mereka. Nah, adapun yang kedua yaitu aspek geografis. Nah, kondisi geografis adalah kondisi yang berkenaan dengan geografi. Nah, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, masa awal Islam yang dimaksud di sini adalah masa Islam baru muncul ke tengah-tengah masyarakat. Saat itu Islam diturunkan kepada masyarakat Mekah dan Madinah untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, adapun yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Nah, sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Nah, orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Nah, perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy. Nah, perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan atau Ma'rib. Nah, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Yang berikutnya yaitu aspek sosial budaya. Nah, dalam sistem masyarakat Arab yang sederhana, sebuah suku dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai patriarki atau kepala suku primus. Nah, dikaitkan dengan julukan syekh. Nah, adapun kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Nah, yang berikutnya yaitu aspek pemerintahan. Nah, dalam tatanan masyarakat jahili, orang-orang teraniaya secara langsung yang akan bangkit mengambil tindakan pembalasan kepada yang telah berbuat aniaya kepadanya dan kabilahnya bila tindakan aniaya itu dianggap sangat membahayakan. Nah, dalam masyarakat Arab jahili tidak ada sistem yang mengatur pemindahan kekuasaan dan kepemimpinan. Yang ada hanya berdasarkan tradisi bahwa yang paling tua usianya, yang terkaya, yang paling banyak anggota keluarganya, dan yang paling layak mendapat kehormatan dari kepribadiannya dalam kabilah itulah yang terpilih. Nah, selanjutnya kelompok 1 yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu ada 4 teori. Yang pertama teori Gujarat. Nah, teori Gujarat umumnya menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13. Nah, pendapat ini diperkuat dengan ditemukannya batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada 1297. Nah, nisan sultan yang ada di Pasai tersebut dinilai sangat menyerupai sosok nisan Hinduistis. Nah, sehingga hal ini diyakini sebagai penguat munculnya teori Gujarat. Nah, yang kedua yaitu teori Mekkah. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7-8 Masehi. Nah, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang seorang utusan raja Arab bernama Tachin atau Tahci.
Nah, kemudian kemungkinan Muawiyah bin Abu Sufyan ke kerajaan Hongling atau Kalingga di Jawa yang diperintahkan oleh Ratu Sima. Nah, yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Otoritas Nasional Palestina percaya bahwa Islam di Kepulauan Islam berasal dari Persia. Nah, adapun yang keempat yaitu teori Cina. Nah, pendapat mengatakan Islam di Nusantara adalah teori Tionghoa yang menyatakan karena saat abad ke-9 Masehi beberapa muslim Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok Selatan lainnya berdatangan ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Nah, adapun pola penyebaran Islam ke Indonesia yang pertama yaitu perdagangan. Nah, jalur ini adalah tahap awal yang mendasari kemunculan Islam di Indonesia dan terjadi sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu pernikahan. Nah, jalur ini merupakan kelanjutan dari jalur pertama. Jalur pernikahan ini para saudagar lama-kelamaan mulai menetap baik sementara maupun permanen. Kemudian, terutama para saudagar yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi mengawini putri-putri bangsawan sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, melalui pendidikan dilakukan oleh para ulama, kiai, dan guru agama dengan mendirikan pondok pesantren bagi para santri. Yang keempat yaitu kesenian dan budaya. Nah, kesenian merupakan proses islamisasi yang menarik agar masyarakat memeluk agama Islam dengan cara menyajikan kesenian lokal yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam seperti pertunjukan wayang. Yang kelima yaitu politik. Nah, kekuasaan raja memiliki peran yang sangat besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Nah, yang terakhir yaitu tasawuf. Nah, tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung dengannya. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 10, munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Nah, di sini munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai yaitu penelusurannya dimulai sejak awal adanya rute-rute perdagangan dan pelayaran antara kepulauan Nusantara dan berbagai daerah di Asia Tenggara, India, Cina, dan Timur Tengah. Nah, pembawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara adalah terdiri dari para pedagang dan para sufi. Dalam jangka panjang, saudagar yang pernah datang ke Nusantara atau yang belum bermukim, berbaur, bahkan melangsungkan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dari perkawinan inilah komunitas baru, terutama di pesisir pantai. Nah, Az-Zun menjelaskan bahwa sukar dipercaya bila para pedagang muslim yang melakukan pelayaran untuk berdagang, semuanya mereka sekaligus berfungsi sebagai penyebaran Islam. Nah, padahal jauh sebelumnya, abad ke-7 dan 8 Masehi, para pedagang sudah berinteraksi dengan pribumi. Tidak ada bukti pada abad itu terdapat penduduk pribumi dalam jumlah besar masuk Islam. Nah, pandangan ini mendapat dukungan dari sejarawan Muslim Ayu Zamardi Azra dengan alasan bahwa yang menjadi penyebaran Islam adalah para sufi pengembara sekaligus berprofesi sebagai pedagang yang berperan utama dalam pensyiaran ajaran agama Islam. Nah, adapun kota-kota dagang di daerah pesisir pantai yang pertama yaitu Sumatera. Nah, Sumatera ini termasuk Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Yang kedua yaitu Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, yang termasuk Kerajaan Goa dan Bugis, yang kelima Ternate dan Tidore. Nah, yang selanjutnya yaitu kelompok 8, kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Nah, kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram.
Selanjutnya yaitu kelompok 7, kerajaan bercorak Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, yang pertama yaitu kerajaan di Kalimantan yaitu Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai. Nah, sedangkan di Kerajaan Sulawesi yaitu Kerajaan Guatalo dan Kerajaan Wajo. Selanjutnya yaitu kelompok 2, kerajaan yang bercorak Islam di daerah Maluku. Nah, kerajaan bercorak Islam di Maluku yang pertama yaitu masuknya Islam di Maluku, sejarah berdirinya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Yang ketiga yaitu peranan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore dalam proses Islamisasi di Maluku. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 6, tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Nah, yang pertama yaitu pengertian tipologi. Nah, tipologi berasal dari tipologi adalah sebuah pengklasifikasian sebuah tipe berdasarkan atas penelusuran terhadap asal-usul secara spesifik. Nah, sedangkan tipologi kerajaan Islam yaitu pengelompokan atau pengklasifikasian tipe-tipe kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, Banjar atau Kalimantan, di Gorontalo, Maluku, Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Nah, sedangkan tipe-tipe tipologi yaitu melalui jalur perdagangan, melalui jalur dakwah, melalui jalur perkawinan, melalui jalur pendidikan, melalui jalur kultural. Selanjutnya yaitu kelompok 4, penetrasi barat serta munculnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, adapun faktor pendorong penetrasi barat ini yang pertama yaitu perang salib, yang kedua Renaissance di Eropa, yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah, adapun dampak penetrasi barat terhadap kerajaan bercorak yang pertama yaitu disintegrasi politik dan pemikiran di dunia Islam. Yang kedua yaitu kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Nah, adapun munculnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang pertama yaitu perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia, yang kedua perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia, yang ketiga yaitu perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia, yang keempat perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 3, peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, yang pertama adapun tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang kedua Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, yang ketiga yaitu Sunan Derajat atau Raden Kasim, yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Paku, yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Za'far Shadiq, yang ketujuh yaitu Sunan Muria atau Umar Said, yang kedelapan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang kesembilan yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, adapun peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa, yang pertama yaitu peran pendidikan dan pengembangan keilmuan, yang kedua yaitu peran seni budaya, yang ketiga yaitu peran sosial kemasyarakatan, yang keempat yaitu peran berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 13, memahami Islam Indonesia. Nama Islam di Indonesia pada zaman modern. Nah, pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Nah, kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku Khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab. Yang terpenting diantaranya gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis Puritanis atau Salafiyah.
Nah, gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam ke abad ke-20 yang bersifat lebih intelektual. Nah, adapun Islam kontemporer di Indonesia telah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, adapun aliran dalam sejarah perkembangan Islam kontemporer, yang pertama yaitu fundamentalis, yang kedua tradisionalis atau salaf, yang ketiga yaitu reformis, yang keempat yaitu tradisionalis atau salafi. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 5, kerajaan bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, adapun reaksi kerajaan yang bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa barat di Nusantara. Reaksi kerajaan-kerajaan bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa barat di Nusantara. Yang kedua yaitu kerjasama kerajaan Islam di Nusantara dengan bangsa barat. Yang ketiga yaitu perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara terhadap bangsa barat. Yang keempat yaitu penolakan kerajaan-kerajaan Islam terhadap bangsa barat. Yang kelima yaitu kedatangan bangsa barat bagi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 9, munculnya aliran tasawuf di dunia. Nah, tasawuf merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di sini yaitu pengertian tasawuf, sejarah dan perkembangan tasawuf, pembagian ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tasawuf amali, yang kedua tasawuf falsafi, yang ketiga tasawuf akhlaki. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 12, peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu masjid. Nah, masjid di sini merupakan peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Seperti Masjid Agung Demak didirikan pada Kamis Jumat Kliwon. Nah, adapun Masjid Kasunyatan pada mulanya disebut Masjid Al-Fatihah yang artinya pembuka. Nah, penanaman masjid dengan Al-Fatihah karena kawasan ini pada sebelum Islam merupakan daerah kekuasaan Pajajaran yang beragama Hindu. Nah, adapun Masjid Agung yang terlihat sekarang merupakan hasil dari adanya beberapa kali perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak awal pembangunannya. Yang kedua yaitu seni. Nah, seni merupakan suatu cara yang khusus untuk berbagai aktivitas seperti melukis, menggambar, mengkomposisi musik, atau membuat sajak yang merupakan aktivitas untuk menghasilkan karya. Nah, yang ketiga yaitu keraton. Nah, keraton adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Nah, yang keempat yaitu sastra. Nah, sastra di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hikayat, yang kedua babat, yang ketiga syair, yang keempat suluk. Nah, yang kelima yaitu kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah seni melukis indah atau mengukir huruf Arab yang berisikan tulisan-tulisan pengingat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu gamelan. Nah, gamelan digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang seperti ketoprak, ludruk, dan berbagai jenis teater tradisional di Jawa dan Yogyakarta. Nah, dalam pertunjukan tersebut dimasukkan unsur seni musik, seni suara, dan seni rupa untuk menambah muatan dramatik pertunjukan teater. Nah, gamelan biasanya diamainkan pada perayaan-perayaan tertentu seperti perayaan Maulid Nabi di keraton-keraton pada zaman dulu. Nah, sekian ringkasan materi tentang sejarah Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.